Hai, jumpa kembali bersama Miss Eva yang akan memaparkan kali ini materi pelajaran matematika kita adalah mengenai keliling lingkaran ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari luas lingkaran dan sekarang kita akan mempelajari tentang keliling lingkaran. Apa perbedaan keliling lingkaran dengan luas? Kalau keliling lingkaran itu berarti kita menghitung panjang sisi lingkaran ya, panjang sisi atau garis yang membentuk lingkaran itu yaitu garis melengkung ini ya dari C kembali ke C, itu namanya keliling lingkaran. Sementara kalau luas, luas itu berarti sampai di tengah, sampai ke dalam semuanya ini kita hitung ya. Jadi perbedaannya kalau keliling hanya pinggir, hanya garis yang di luarnya saja. Sementara kalau luas adalah ini semuanya, bagian semuanya, kesemuanya atau keseluruhannya. Oke, apa gunanya untuk keliling lingkaran itu? Misalnya kita mau mengukur atau memasang tenda di meja yang berbentuk lingkaran ya, atau memasang paku-paku di pinggir lingkaran. Kita membagi jarak paku itu yang supaya sama berapa banyak paku yang dibutuhkan ya, itu dari keliling bisa kita cari. Baik, kita akan masuk, tetapi sebelumnya kita belajar dulu tentang unsur-unsur lingkaran ya. Kalau yang sudah mengetahui boleh skip, yang masih masih agak-agak lupa, silakan bisa mengikuti. Dimulai dari unsur yang pertama adalah titik pusat. Inilah titik pusat lingkaran, yaitu yang berwarna hijau yang kita beri nama O. Jadi titik O itu adalah titik pusat. Ya, titik pusat. Kemudian jari-jari, ingat jari-jari sepeda, sepeda motor itu punya jari-jari. Jadi jari-jari adalah dihitung dari titik pusat menuju pinggir lingkaran. Ya, ini kalau di dalam gambar ini ada 3 jari-jari. Lalu OP apa? OP bukan jari-jari sayang. OP adalah apotema ya. Jadi yang menjadi jari-jari adalah OA, OC, dan OB ya. Kemudian diameter, kita lihat gambar kedua. Diameter itu adalah garis tengah lingkaran, di mana diameter itu sebenarnya terdiri dari 2 buah jari-jari ya, sehingga Miss tulis di sini diameter adalah 2R. 2R artinya 2 kali jari-jari ya. Sementara 1 buah jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Jadi diameter itu dibelah 2 atau dipotong 2, dia adalah panjang jari-jari atau R ya. Simbol R adalah simbol jari-jari, D adalah diameter. Kemudian yang tali busur di gambar pertama lagi kita kembali melihat di sini ada garis CB yang lurus ya, yang lurus. Nah, CB adalah tali busur, sementara CB yang melengkung itu adalah busur ya. CB yang melengkung adalah busur. Kemudian yang tegak lurus dengan tali busur ya, dari titik pusat yang tegak lurus dengan tali busur inilah yang disebut dengan apotema. Lalu kemudian yang berwarna kuning ini adalah daerah yang dibatasi oleh tadi ini apa? Ini tali busur dan busur. Inilah tembereng. Nah, kalau juring ada satu lagi ya. Juring itu adalah eh, daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Ini jari-jari pertama, jari-jari kedua, dan satu busur ya. Satu busur, inilah juring ya, juring. Dan kita akan isi ya ini ya. Jari-jari di sini di gambar pertama adalah OA, kemudian OB, kemudian OC ya. Dan jari-jari bukan hanya ini, sebenarnya ada banyak ya. Saking banyak dikatakan tidak terhingga. Begitu juga diameter. Tapi di dalam gambar yang eh, kedua, diameter itu yang diberi simbol D ya. Diberi simbol D. Ini D.
Kemudian titik pusat itu adalah O. Kemudian tali busur tadi yang CB, tetapi dia yang garis lurus ya. Kemudian eh kita masuk busur tadi yang CB juga, tetapi dia yang garis lengkung. Tembereng yang warna kuning, ya. Kemudian juring tadi yang AOC, yang AOC, ya bisa juga AOB, bisa ya. AOB, AOB dan apotema adalah OP. Oke, sekarang keliling lingkaran, kita tulis rumus keliling lingkaran adalah PD, ada juga, ada dua rumus tuh ya. 2 pi R ya. Pi D atau 2 pi R. Nih ya. Loh, kok jadi miring ya? Oke, kita luruskan dulu nih. Ini lurus. Ya. Oke. Dan pi D atau 2 pi R. Kenapa? Kenapa bisa 2? Karena diameter adalah 2 R ya. Sehingga bisa diganti, bisa kita menggunakan R, bisa menggunakan diameter. Langsung saja soal pertama kita jawab. Keliling lingkaran adalah, keliling kita buat K aja ya. Keliling pi D. Tapi di dalam sini dia kasih tahu R-nya 7, berarti kita pakai 2 PR aja ya. 2 PR berarti 2 kali. Kapan kita gunakan pi yang 22/7 kalau R atau diameternya kelipatan 7. Sehingga karena kelipatan 7 kita pakai 22/7. Baru R-nya adalah 7 ya. Coret. Sehingga hasilnya 44. Kalau ini sentimeter berarti cm. Oke. Coretannya jelek ya. Kita ganti deh cm. Mm-mm. Kalau keliling nggak pakai pangkat ya. Kemudian kalau mau pakai pide juga bisa ya. Pide berarti kita pakai tetap 22/7. Diameternya kita kali 2 jadi 14. Ya, ini kita sederhanakan. 14 dibagi 7 adalah 2. Sehingga 44. Sama kan? Sama dong ya. Oke, kemudian kita masuk ke soal kedua. Keliling adalah pide. Nah, kita lihat pi-nya pakai 3,14 karena dia bukan kelipatan 7 ya. Kita buat di sini. Pi yang kita pakai adalah 3,14. Berarti kita ikutin rumusnya 2 ya. 2 dong. Pi-nya kali 3,14 kali R-nya 10 ya. Sehingga hasilnya adalah eh, 2 dikali 3,14 dikali 10 itu adalah 62,8 ya. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan pide? Kita buat lagi sama dengan 3,14 kali diameternya kita kalikan 2 jadi 20 ya. Sama dengan 3,14 dikali 20 adalah 62,8 cm. Ya sama. Iya dong ya. Yang penting kita jangan sampai salah mengali. Pasti kalau rumusnya sudah benar, pasti hasilnya benar ya. Kemudian soal berikut nomor 3 langsung keliling sambil kita ulang-ulangin biar hafal ya. 2 pi D atau pi R. Pi D atau 2 pi R ya. Nah, kita lihat di sini R-nya adalah 21 itu perkalian 7 sehingga kita menggunakan pi-nya adalah 22/7. Masukkan ke rumus yang ini. 22 kali pi-nya 22/7 kali R-nya 21 ya. Nah, ini bisa kita coret 3 sehingga hasilnya adalah 2 kali 22 itu kan 44. 44 kita tinggal kalikan 3. Jadi hasilnya 132 cm. Sementara kalau pakai yang rumus ini, ya, itu langsung saja pi 22/7 dikali diameternya kan kita tinggal kalikan 2, 42. Ini kita
bagi ya, 42 dibagi 7 adalah 6, sehingga hasilnya juga 132. Wah, oke, begitu. Nah, nomor 4 ini kita buat diameternya yang 7 ya. Berarti kita eh, mau pakai R juga boleh. R-nya berarti 7/2. Bagikan 2 aja ya. Oke, masukkan ke rumusnya. Tentu saja rumus yang mudah adalah pi d karena dia sudah memberitahu diameternya. Jadi karena dia perkalian 7 kita pakai 22/7 kali diameternya 7. 7 dibagi 7 kan habis satu. Tinggal dua-dua deh ya. Nah, kalau eh, pakai 2 PR. Pakai 2 PR gimana? Ya dua, tetap 2. Namanya konstanta. Pi-nya kali 22/7. Nah, R-nya 7. Coret deh. Ya, R-nya berarti 7/2 ya. Coret 7-nya terus 2 dengan ini juga bisa. Sehingga hasilnya adalah 22 cm. Sama ya. Ya, oke, bisa. Jadi menggunakan kedua rumus itu pasti hasilnya sama. Kemudian di sini R-nya 14, kita menggunakan rumus pi d atau 2 pi R. Kita lihat lagi, diameter atau R-nya juga perkalian 7, berarti pakai 22/7. Rumus pertama deh, 22/7, diameternya udah 14 ya. Ini sama dengan 44 cm. Sementara kalau pakai 2 PR, 2. Yang 2 tetap 2. Pi-nya masukin. Kali 22/7. R-nya 14 kita bagi 2 jadi 2 ya. Oke, hasilnya juga 44. Nah, sama ya. Oke, lanjut nomor ke-6. Ini dia kasih tahu diameter. 30 cm berarti berapa R-nya? R-nya 15. Pakai rumus yang pertama. 2 pi R atau pi d. Lalu berapa kita gunakan pi-nya? Karena bukan perkalian 7 berarti 3,14. Masukin 2. Ini ya 2. Pi-nya berapa? 3,14 kali R-nya 15. Sementara kalau pakai rumus ini pakai 3,14 diameternya langsung 30. Kita cari deh ya. 2 berarti 3,14-nya itu dapat hasilnya 94,2 cm. Sementara yang ini 94,2 cm. Sama ya, ini sama. Oke, kemudian kita masuk kepada soal yang seperti ini ya. Oke, jadi untuk mencari kelilingnya adalah ini kelilingnya kan rumusnya karena dia kasih tahu R berarti keliling adalah 100 dari 360 eh, kali pi d ya, pi d. Dah, masukin ini coret nolnya tinggal dibagi sama-sama dibagi 2 5 dibagi 2 18. Jadi 5/18 dikali pi-nya pakai 22/7 diameternya karena itu adalah jari-jari kita kalikan 2 14. Kita coret deh 2. Ini juga bisa ya jadi 9. Sehingga hasilnya adalah 5 dikali 22 dibagi 9. Hasilnya 12,22 cm ya. Jadi bedanya cuma ada derajatnya ini 100 dari 360. Dari mana 360 itu kalau satu putaran ya. Nah, kelilingnya itu yang lengkung ini berarti ya. Lengkung ini 12,22. Terus yang pinggir yang ini gimana? Ya ini kan R. Terus yang ini juga R. Ya udah ditambah sama diameternya yaitu 14. Nah, naruhnya begini. 22,26 cm. Ya. Ini dia. Jadi satuan sama satuan, puluhan dengan puluhan. Kalau merasa tidak enak melihatnya bisa ditambahkan dengan 14,00 ya. Ini adalah
jari-jari yang ini, baru ini di jari-jari yang ini, atau diameter ya. Nanti kalau sudah makin lancar, logikanya sudah jalan, kita langsung aja berapa garis lengkungnya diambil dari rumus ini ya. Lalu kemudian ditambahlah dengan eh, yang dua ini atau jari-jari yang dua ini atau diameter. Begini juga yang nomor 8 juga ya. Nomor 8 juga begitu. Ini adalah 120 per 360. 120 per 360 pi D ya. Ini kelilingnya. Ini coret-coret. Ini bagi 12. Jadi kalau dibagi 12, 1 bagi 12, 3. Jadi 1/3 pi-nya pakai 22 per 7 kali diameternya 14 ya. Coret deh 2. Jadi 4/4 bagi 3 ya. 4/4 dibagi 3 adalah 14,66. Tetapi itu hanya yang lengkung ini saja. Kita tambahkan lagi ini. Keliling itu kan semua garis pinggir. Jadi ditambah 14,00 ya. Sehingga hasilnya 28,66 cm ya. Oke, mudah ya, mudah dong. Kita lanjut ini. Kalau ini adalah 150 per 360 satu putarannya. Kali kelilingnya tadi, pi d ya. Oke, kita coret. Ini sama-sama dibagi 3 ya, dibagi 3 12. Jadi 5/12 kali pi-nya pakai 2 per 7. Kalau diameternya tetap 14 ya. Oke, ini 2, ini 6. Jadi 5/6 kali 22. Bisa juga kita perkecil lagi 11/3. Jadi 55 per 3 itu adalah bagi 3 adalah 18,33. 18,33 ditambah 14 tadi ya. Karena semua sama diameternya. Jadi 32,32 cm ya. Oke, kemudian kita masuk ke yang ini, nomor 10 ya. Nomor 10 ini adalah setengah lingkaran. Buat aja setengah pi d. Sama dengan setengah keliling ya, ini keliling ya. Keliling setengah dikali, karena ini kan setengah lingkaran, berarti setengah kali kelilingnya. Kali pi-nya pakai 3,14 ya. Diameternya adalah 20. Nih coret. Jadi hasilnya adalah 3 3,14 dikali 10 31,4. Tetapi yang ini juga kita tambahkan, tambah diameter yaitu 20. Sehingga hasilnya 51,4 cm ya. Oke, kemudian kita masuk ke yang ini. Yang ini adalah nomor 11. Kelilingnya adalah seperempat ya, seperempat lingkaran, seperempat bukan seperempat. Nih ya, seperempat dikali pi d. Seperempat dikali 3,14 kali diameternya 20 ya, kali diameter. Ini bisa coret 5 sehingga 3,14 dikali 5. 15,7 cm ya. Itu baru yang sisi lengkung ini ya. Sisi lengkung kita tambahkan lagi RR jadi 20. Itu adalah 35,7 cm. Ini dia ya. Oke, kemudian kita masuk ke yang ini. Yang ini ya. Kita biar kelihatan. Nah, ya. Oke. Yang nomor 12. Yang garis lengkung ini adalah 3/4. 3/4 pi d. Sehingga K sama dengan 3/4. Pi-nya pakai 22/7 karena lagi-lagi ini adalah
perkalian 7 atau kelipatan 7, lalu diameternya adalah 28 ya. Kita lihat di bawah 4 kali 7 adalah 28. Ya habis dong ya. Oke, tinggal 3 kali 22 yaitu 66. Itu baru yang sisi lengkung. Lalu keliling lingkarannya ditambah dengan dua garis ini. Ini adalah jari-jari, ini adalah jari-jari. Jari-jari tambah jari-jari diameter. Jadi tambah 28 hasilnya 94 cm ya. Oke, itu dia. Gimana? Paham ya? Dan untuk mengingatkan, sekali lagi kalau di lingkaran, kalau bingung ya, ini kan lingkaran nih, kita bagi 4 ya, bagi 4. Ini masing-masing seperempat, 1/4. Tulisannya ya, ini penyesuaian nih, 1/4 ya. Kalau yang seperti ini berarti ini ya. Ini adalah setengah. Bisa juga seperti ini. Itu juga setengah ya. Kalau keliling lingkaran kan PD atau 2 PR ya. Ini sama ini. Tapi itu hanya untuk garis lengkungnya saja yang ini. Padahal kalau keliling kan ditambahin yang ini lagi, yang inilah diameter. Ini juga ya. Ini tambah diameter. Nah, kalau begini bagaimana, Miss? Inilah 3/4 lingkaran. Ini aja tapi. Terus kita tambahlah yang menutupinnya ya. Ini diameter kan jari-jarinya dua. Sama. Jadi untuk keliling yang seperti ini sudah paham. Ya Miss berharap ini sudah sangat membantu ya menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalaupun mungkin ada yang terlalu cepat, adik-adik bisa eh, merewind kembali, rewind, diulang lagi ya, supaya semakin paham. Karena sebenarnya ini materinya nggak berat loh ya. Kita sudah tahu nilai pi. Nilai pi itu tergantung diameter atau jari-jari. Kalau diameter atau jari-jari ya kelipatan 7, itu kelipatan 7 yaitu 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kita menggunakan pi yaitu nilainya 22/7. Selain yang kelipatan 7, kita harus memakai 3,14. Itu intinya ya. Oke, baiklah kalau begitu selesai sudah materi kita atau pembahasan kita tentang keliling lingkaran. Kita jumpa lagi dengan materi-materi yang lain. Jangan lupa bagi yang pengen dijelaskan materi yang videonya Miss belum ada bisa request ya melalui komentar. Dan kalau memang ini membantu, Miss juga berharap bisa ya di-subscribe dan like untuk membuat Miss makin semangat lagi. Dan sebelumnya atas perhatiannya Miss ucapkan terima kasih. Kita kembali di lain waktu. Sampai jumpa.